Profil Isma Yatun dan Chairul Saleh, dua anggota BPK, pilihan Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi 11 DPR menetapkan dua anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode terpilih, Isma Yatun dan Chairul Saleh, Jumat 18 Maret 2022 malam. Isma dan Chairul terpilih setelah meraup suara terbanyak dalam proses voting atau pemungutan suara. Isma memperoleh 46 suara sedangkan Chairul mendapat 37 suara dari total suara sebanyak 112 suara. Isma dan Chairul menyisihkan 13 nama yang mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sejak Kamis 17 Maret 2022 hingga Jumat kemarin. Lantas seperti apa sosok Isma dan Chairul? Profil Isma Yatun. Isma Yatun merupakan petahana yang saat ini menjabat sebagai anggota 4 BPK sejak Oktober 2019 lalu. Ia pertama kali bergabung ke BPK pada April 2017 ketika ia menjabat sebagai anggota 5 BPK. Sebelum bergabung ke BPK, Isma rupanya mempunyai kiprah cukup panjang di dunia politik. Perempuan kelahiran 12 Oktober 1965 itu pernah menduduki sejumlah jabatan di PDI Perjuangan, antara lain Wakil Ketua DPD PDIP Lampung, serta Wakil Bendahara Fraksi PDIP di DPR RI. Lulusan S1 Teknik Kimia Universitas Sriwijaya dan S2 Teknik Kimia Universitas Indonesia, tercatat sebagai anggota DPR sejak tahun 2006 hingga 2017. Isma pernah duduk di Komisi 7, Komisi 10, Komisi 9, dan badan anggota DPR. Komisi-komisi tersebut membidangi antara lain keuangan dan perbankan, energi, lingkungan hidup, hingga pendidikan serta pemuda dan olahraga. Adapun sebelum terjun ke dunia politik, Isma berkarir di Bank Danamon pada 1990 sampai 1997 dan PT Elnusa Petroteknik pada 1997 sampai 1999. Profil Chairul Saleh. Sama seperti Isma, Chairul juga memiliki latar belakang sebagai politisi, bahkan saat ini ia masih duduk sebagai anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Partai Gerindra. Chairul tercatat menjadi anggota dewan sejak tahun 2014, ia kembali masuk ke Senayan pada tahun 2020 melalui mekanisme penggantian antar waktu menggantikan Imran, kader Gerindra yang meninggal dunia pada 28 Maret 2020. Pada 2019, Chairul juga sempat mengikuti proses seleksi calon anggota BPK setelah ia tak terpilih menjadi wakil rakyat lewat pemilihan umum 2019. Dikutip dari situs resmi DPR, pria kelahiran 12 Agustus 1981 ini tercatat pernah menjadi komisaris di sejumlah perusahaan, yakni PT Kolaka Inti Perkasa, PT Kolaka Inti Komoditi, dan PT Laburindo Al Makmur. Lulusan S1 Ilmu Hukum Universitas Satria ini juga pernah bergabung ke beberapa organisasi, yaitu Pemuda Pancamarga, Pemuda Tani Indonesia, Majelis Pemuda Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.